Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar dengan tema makna jihad. Apa yang dimaksud dengan jihad? Terus kedudukan jihad dan keutamaan jihad dalam Islam. Makna jihad itu menurut Ibnu Rushd adalah jihad dengan pedang adalah memerangi kaum musyrikin atas nama agama. Jadi kalau agama yang dihina kita perang gitu. Itu menurut Ibnu Rushd kita jihad. Terus sehingga semua orang yang menyusahkan dirinya untuk zat Allah, maka ia telah berjihad di jalan Allah. Ini kata umumnya. Namun jika jihad fisabilillah bila disebut begitu saja, maka tidak memahami selain dan makna memerangi orang kafir dengan pedang sampai masuk Islam dan memberikan upeti dalam keadaan rendah atau hina. Jadi ini menurut arti sempit dari jihad. Tapi kalau arti lapang dari jihad itu adalah segala bentuk kesungguhan kita untuk menegakkan agama. Baik kita tegakkan agama pada diri kita dengan sholat, dengan puasa, itu juga disebut jihad. Umumnya Nabi SAW mengatakan begini, man talabal ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Menuntut ilmu juga termasuk. Siapa yang menuntut ilmu, maka dia seperti orang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke kampung halamannya. Itu maksud makna jihad secara umum ya. Jadi kalau orang menyebut makna jihad dengan secara agama, itu adalah makna secara khusus. Makna khusus memang begitu. Di jihad itu dalam Islam sebenarnya ya harus. Pertama, karena setan dan iblis itu hidup. Setan iblis selalu mengganggu orang kafir dan orang munafik agar menghancurkan agama Islam. Agama-agama Islam ini kenapa harus dihancurkan, karena agama ini akan melepaskan orang-orang dari neraka. Jadi dia berusaha untuk menghancurkan agama ini. Maka tidak ada kata lain untuk membela agama ini dan menyelamatkan manusia agar masuk ke dalam surga kecuali dengan berjihad. Setan iblis itu mempergunakan tangan manusia juga. Tangan orang kafir, munafik dipergunakannya untuk menghancurkan agama Islam ini. Kalau agama Islam sudah hancur, penganutnya tidak ada, akhirnya semua masuk ke dalam api neraka. Maka jihad itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang mesti dilakukan setiap generasi. Jadi bukan pada masa generasi Nabi Muhammad saja. Nah sekarang juga begitu, mempertahankan agama. Malahan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, kata Nabi Muhammad, janganlah kalian seperti setan tuli dan bisu. Siapa itu maksudnya setan tuli dan bisu? Maksudnya setan tuli dan bisu adalah orang yang mendengar kekafiran, orang mendengar kekufuran, mendengar maksiat tapi dia diam. Dia disebut dengan setan, sudah setan, tuli lagi dan bisu lagi, gak ada guna. Maka jangan seperti itu. Kata Rasulullah SAW. Jadi kalau mendengar, kita ini dikatakan orang terbaik gara-gara apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah hamba Allah yang terbaik. Apa syaratnya menjadi hamba yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang melakukan kebaikan, cegah orang melakukan kemungkaran, wa tu'minuna billah. Beriman kau kepada Allah. Allah itu jadi hamba Allah yang terbaik. Tapi kalau nggak begitu, nggak dapat apa-apa. Nah, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan dan kemampuan mendapatkan dicintai Allah dan menolak segala macam. Ini umum nih. Metamiyah definisinya umum, sementara Ibnu Rushd definisinya khusus. Ya, boleh juga nggak ada masalah. Hukum jihad ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah ini maksud adalah hukum ya orang-orang yang kuat saja, yang bisa membela negeri, badannya kuat, itu fardu kifayah. Sebagian orang sudah membela negara dan membela agama, enggak agama terutama ya, agama maka yang lain gugur. Tapi kalau
Fardu ain itu kapan? Kalau seandainya pasukan telah bertemu berhadapan-hadapan. Nah, nggak fardu kifayah lagi, harus semuanya yang berhadapan itu untuk maju. Apabila orang kafir telah masuk ke suatu negeri kita harus membela negeri kita. Laki-laki, perempuan, lemah, tua harus membela. Apabila imam telah mengumumkan untuk berperang, itu hukum jihad. Jadi ada dua ya, fardu kifayah kalau seandainya belum terlalu dibutuhkan, tapi fardu ain pada orang-orang tersebut kalau sudah sangat dibutuhkan. Jihad ini bagi secara umum itu ada jihad lawan nafsu, itu jihad yang pertama. Kemudian jihad melawan setan, merangi setan. Jihad orang-orang kafir, ini baru orang. Kemudian orang munafik, ini yang paling berat ya, jihad orang munafik. Baik, jadi apa keutamaan jihad? Banyak sekali keutamaannya, ada 13. Yang 12 itu memberikan syafaat bagi 70 orang anggotanya. Jadi orang yang berjihad itu kalau dia meninggal dunia, dia bisa memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya. Luar biasa kan? Amalannya utama. Ada lagi amalan yang paling tinggi. Kenapa? Karena amalan ini menyerahkan harta dan nyawa kepada Allah SWT. Kalau sholat kan nggak diserahkan nyawa, kita sholat aja, nggak menyerahkan harta juga nggak banyak. Kemudian kalau puasa juga nggak nyerahkan harta banyak, nggak nyerahkan nyawa juga, kan kembali lagi nyawa. Zakat juga nyerahkan harta aja, nggak banyak. Ya kan, haji juga mengeluarkan harta, tapi itu nggak banyak. Tapi kalau adalah setinggi-tinggi amalan karena menyerahkan nyawa dan harta. Di sini sampai di sini ya tentang jihad. Tapi ada juga jihad lagi yang kedua nih. Ini yang dipresentasikan oleh Khansa Nur Azizah, masih tentang jihad, tapi tambah dengan syahid. Jihad tadi udah dibahas, sekarang membahas syahid kita. Sininya syahid. Apa itu syahid? Syahid itu artinya adalah menjadi saksi. Syahid, orang yang akan menjadi saksi. Dia kalau sudah jihad, berjuang, maka dia akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia juga akan menjadi saksi terhadap keluarganya yang akan dia bawa 70 orang nanti ikut masuk ke dalam surga. Kenapa kok keluarganya boleh dia bawa? Karena keluarga akan mengizinkan dia. Rela, sabar, keluarganya mengizinkan dia, maka keluarganya itu berhak juga dapat surga atas bawaan dia. Ya kan, ini kata jihad, udah kita jelas tadi kan. Tingkatan jihad sudah ada juga, sudah jelaskan juga. Ini syahid ini, orang muslim meninggal ketika dia berperang tujuan dengan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama, itu syahid meninggal dia. Maka kata syahid itu satu. Kemudian kalau syuhada itu banyak kan, syuhada macam-macam syahid. Nah, ini kalau orang syahid itu, kalau orang jihad itu kemudian dia meninggal dunia, kapan itu yang paling tinggi itu adalah gugur di medan perang, ya kan? Yang kedua, mati di jalan Allah, maksudnya dalam belajar segala macam, mati di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, karena wabah, corona dan semacam, itu jihad juga, syahid juga kalau dia mati. Nah, cuman pahala yang paling tinggi ini, paling tinggi ini pahalanya. Kalau ini tergantung kesabaran, mati karena penyakit buruk tergantung kesabaran, mati karena tenggelam. Semuanya ini setiap kata Nabi SAW. Setiap orang yang meninggal sebelumnya itu dia berpenyakit, maka dosanya digugurkan. Maka dianggap dia sebagai orang yang mati syahid juga. Tapi ini tergantung kesabaran, tergantung kesabaran. Kalau ini, ini jelas pahala yang paling besar. Ya, itu tambahannya cuman mati syahid. Sekarang kita masuk ke topik baru nih. Apa topik baru? Topik baru tentang tentang pendidikan. Pendidikan yang disampaikan oleh siapa yang bawa pendidikan ini? Pendidikan oleh Ilham Maulana. Ini tentang pendidikan. Pendidikan itu pentinglah untuk merubah diri. Kita akan dihargai orang oleh apa? Oleh pendidikan. Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang di antara kamu yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Orang kalau beriman derajatnya tinggi, orang kafir direndahkan aja semua. Yang kedua, berilmu. Kalau berilmu derajatnya diangkat Allah. Orang kalau ingin jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, boleh aja orang-orang yang nggak sekolah, enggak lah. Harus orang sekolah.
paling kurang sekolahnya S1. Makanya harus berpendidikan. Cuma nanti akan ada pertanyaan. Pendidikannya itu kan ada pendidikan model Islam, ada pendidikan model non-Islam. Kalau pendidikan Islam itu mengarahkan kepada, nah dia, pengertian pendidikan, udah nggak perlu ya, nanti kalian baca aja. Tujuan pendidikan tentu untuk mencerdaskan, kalian baca aja. Kemudian konsep pendidikan, ini yang kita jelaskan. Jadi kalau dalam Islam itu, keistimewaan sistem pendidikan Islam itu adanya kolerasi antara bahan-bahan ajaran dengan agama. Jadi setiap yang diajarkan itu dikolerasikan dengan agama, ketaatan dia kepada Allah, gitu kan, bahwasanya ada alam nyata, ada alam gaib, gitu, harus dikolerasikan. Jadi dibawakan kepada keimanan. Misalnya belajar biologi, kenapa kok dia dari mana? Nanti ujung-ujungnya walaupun dia tahu tentang anatomi tubuhnya, tapi ujung-ujungnya ternyata yang membuat anatomi tubuh ini bukan manusia, tapi dialah yang maha hebat, yang maha kuasa. Siapa dia? Allah. Itu perginya. Mewujudkan prinsip-prinsip sistem desentralisasi dalam belajar. Jadi ada prinsip-prinsip desentralisasinya. Kemudian azas persamaan dan pengajaran demokratisasi dan pendidikan Islam. Jadi ada azas persamaan dalam Islam, semuanya boleh belajar, nggak harus orang kaya aja. Mengkaitkan ajaran agama dengan kehidupan manusia, kemudian azas kewajiban mengajar. Nah, ini bedanya nih, perbedaan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan Muslim. Kalau pendidikan sistem ideologi Islam itu, ideologi tauhid bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Islam itu memiliki macam-macam ideologi yang bersumber dari isme, materialisme, komunisme, ateisme, sosialisme, kapitalisme, dan sebagainya. Jadi kalau itu tuh tujuan mereka tuh hanya dunia saja. Desentralisasinya tujuan pendidikannya itu hanya dunia saja, sementara orang Islam itu tujuan pendidikannya adalah tujuan ke akhirat. Itu bedanya ya, sudah dijelaskan. Thank you, terima kasih. Mudah-mudahan kalau kita belajarnya untuk akhirat, insya Allah kan ilmu yang kita pelajari itu tidak membuat kita sombong, tuh yang satu. Kemudian ilmu yang kita pelajari itu adalah untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan, baik untuk diri kita dan orang lain. Kita tidak akan merusak. Tapi kalau ilmu yang dipelajari bukan atas ideologi Islam, kadang-kadang dibawa untuk merusak, karena dia tidak dilandasi oleh keimanan. Sementara pendidikan Islam itu dilandasi oleh keimanan. Tidak banyak mungkin yang bisa disampaikan, hanya ini. Terima kasih atas perhatian, mohon atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa, kawan-kawan kalian kan punya YouTube, link YouTube. Maka jangan lupa like dan subscribe. Saya juga ya, YouTube saya di like dan subscribe. Bermanfaat insya Allah. Dan like, subscribe itu kan gratis, tinggal pencet ya, itu udah. Ya kan? Link saya di Wirdahilwa. Ya, di link Wirdahilwa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.